Vina di sini menemani Anda spesial di edisi hari ini, tentunya Kamis 27 Juli 2023 ya. Menemani Sobat BKM Radio kurang lebih 40 menit ke depan dalam acara spesial yang kami hadirkan, yaitu Bupati Menyapa. Acara ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Bersatu Kita Maju, Diskominfo Oku Timur, dan tentunya seluruh perangkat daerah wilayah pemerintah Kabupaten Oku Timur. Dan di kesempatan hari ini, pendengar tentunya sudah tidak asing lagi. Di tengah-tengah kita akan menyapa narasumber kita yang sudah hadir di studio BKM Radio bersama Dinas Sosial Kabupaten Oku Timur, yaitu bersama Kepala Dinas Sosial, yaitu Bapak Hanafi SEMM. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan seluruh pendengar dimanapun Anda berada. Selamat siang, selamat sejahtera, mudah-mudahan kita semua dalam melimpah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol ya Pak ya, berkenaan dengan tema kita yang sangat luar biasa. Ini menjadi antusias sekali untuk seluruh masyarakat Oku Timur mendengarkan program kita hari ini, yaitu tentang penanggulangan kemiskinan ekstrim. Wow, ini amazing banget Pak ya. Kenapa saya bilang gitu? Karena tahun 2023 ini cenderung banyak banget kemiskinan itu semakin meningkat. Ya kan Pak ya. Mungkin Bapak selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Oku Timur nih, apa sih respek paling utama yang mungkin Bapak bisa kasih ke masyarakat Oku Timur untuk sedikit upaya gitu ya menanggulangi bagaimana dengan dampak dari miskin yang ekstrim yang terjadi. Tapi saya rasa apakah Kabupaten Oku Timur salah satunya? Mungkin bisa disampaikan Pak. Baik Mbak Yola. Baik. Oke, jadi kemiskinan ekstrim itu begini Mbak Yola. Ini ilustrasi. Kalau Mbak Yola itu pernah masak nasi ya. Masak nasi, lalu nasi itu tentu ada yang jadi kerak itu. Yang jadi kerak. Pasti kan di bawah tuh. Nah, kemiskinan ekstrim itu adalah yang benar-benar dia di bawah dan tidak ada lagi miskin selain dia. Nah ya, jadi sangat miskin. Jadi sangat miskin ini juga bisa diilustrasikan juga, selain kita masak tadi, juga bisa diilustrasikan bahwa orang ini tidak mampu memenuhi kehidupan dasarnya. Jadi misalnya sandang, pangan, papan, seharusnya kita makan itu sehari 3 kali, ini cukup cuma 2 kali atau seadanya. Harusnya kalorinya memenuhi standar, ini tidak terpenuhi. Lalu pakaian juga kan, kalau Mbak Yola ini datang ke sini kan cantik nih, ya, ya dengan pakaian yang berbeda tentu. Nah yang orang yang miskin ekstrim ini dia tidak mampu, berbeda tempat, berbeda acara dia tidak mampu. Kadang-kadang dia pergi ke satu kondangan yang pakai baju biasa-biasa saja karena memang dia tidak mampu betul. Nah ini yang harus kita entaskan, kemiskinan ini ya. Masya Allah, jadi kerja keras banget nih buat dinas sosial ya Pak ya. Masya Allah. Jadi kalau boleh dilanjutkan Mbak Yola, jadi di Oku Timur ini itu dari 667.141 jiwa itu terdata di Dukcapil pada tahun 2022 itu di semester kedua, karena rilisnya setiap setengah tahun sekali. Dari data itu terdapat 10,5% penduduk Oku Timur ini miskin. Yang miskin. Tapi kategori miskin apa nih? Ekstrim? Enggak, yang miskin. Oh miskin saja. Oh iya. Dari yang miskin itu ada 0,6% itu yang miskin ekstrim. Miskin ekstrim. Nah, dari miskin ekstrim inilah Mbak Yola kita harus entaskan. Jadi kalau dijiwakan itu 2024 jiwa atau 353 kepala keluarga. Ya. Nah, ada berbagai upaya yang kita lakukan. Di antaranya kita berkoordinasi dengan dinas-dinas tertentu, untuk mengentaskan kemiskinan ini. Seperti dinas sosial pasti itu ya, sudah itu dinas kesehatan, dinas pendidikan, dan dinas-dinas lain yang memang terkait untuk itu. Tetapi kita bicara tentang dinas sosial untuk kemiskinan ekstrim ini, tahun ini dari 0,6% itu sudah harus tidak ada lagi orang kemiskinan ekstrim itu ya. Jadi caranya dengan meningkatkan perekonomian
keluarganya. Jadi ada usaha ekonomi produktif namanya, usaha ekonomi produktif itu kita usahakan. Tetapi tidak cukup dengan itu, karena sebelum itu produktif, apa yang menjadi usahanya, dia butuh yang namanya makan. Maka kita berikan yang namanya paket sembako. Ya, jadi kita pernah melaksanakan itu bulan kemarin itu di Gumawan, itu di zona 2. Itu sebanyak 250 kepala keluarga. Sementara nanti tanggal 29 hari Sabtu nanti kita usahakan juga untuk memberikan bantuan usaha ekonomi produktif itu di zona 1 Martapura ini sebanyak 105 orang. 105 kepala keluarga. Jadi jumlahnya 355 sudah melampaui. Tetapi kita akan sasar terus sampai ke zona 3, mungkin di zona 3 ada 150 orang. Jadi begini Mbak Yola, jadi begitu kemiskinan ekstrim ini sudah tidak ada lagi yang kita sasar, maka sasaran berikutnya adalah yang miskin. Tadi kan sangat miskin, miskin, hampir miskin, tidak miskin. Mbak Yola termasuk yang tidak miskin. Amin. Oke, baik Bapak. Oke, nah kalau tadi udah berbicara masalah berapa persen ya Pak ya, ternyata alhamdulillah untuk angkanya 0,6% untuk target miskin ekstrim tadi Pak ya. Untuk di tahun 2023 ini sendiri Bapak, apakah penurunan itu sudah terlihat nyata selain karena hanya diberikan bantuan? Karena kalau terus diberi bantuan tanpa sebuah usaha maksimal, saya rasa akan ketergantungan ini Bapak. Jadi apa nih yang menjadi indikator kemiskinan ekstrim ini Bapak? Oke, jadi yang sudah saya sampaikan tadi bahwa indikator daripada kemiskinan ekstrim ini dia ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, kebutuhan sandang, pangan, papan. Nah, oleh sebab itu yang perlu ditingkatkan itu adalah yang pertama adalah pendidikan. Jadi pendidikan di dinas sosial itu ada yang namanya Kartu Indonesia Pintar. Jadi diberikan itu. Jadi melalui program PKH, melalui pemberdayaan sosial dan lain sebagainya. Bagaimana cara penggunaan kartu itu Pak? Kartu Indonesia Pintar itu diberikan melalui kerjasama dengan Dikbud. Jadi anak-anak yang memang memerlukan bantuan di situ itu akan kita berikan kartu itu. Itu berupa apa Pak yang bisa didapatkan dari kartu itu? Yang didapatkan dari kartu atau itu gratis sekolah atau bagaimana? Sekolah gratis. Oh, sekolah gratis. Sudah Pak? itu ada bantuan-bantuan lain. Masya Allah. Persyaratan khusus apa untuk bisa mendapatkan kartu kartu apa tadi Pak? Indonesia Pintar. Indonesia Pintar. Kartu Indonesia Pintar. Ya, selain di di tingkat SMA juga ada yang di tingkat perguruan tinggi. Perguruan tinggi juga bisa mendapatkan. Ya, persyaratannya itu tadi bahwa memang dia betul-betul miskin, ada dibuktikan dengan kartu keluarga, sudah itu ada orang tuanya punya KTP, kalau dia masih anak-anak ada kartu identitas anak, dan memang ada keterangan dari desa. Dan itu berlaku khusus untuk seluruh masyarakat Oku Timur. Selain kartu Indonesia Pintar itu dipastikan melalui kegiatan di dinas sosial. Jadi itu adalah kartu Indonesia Sehat. Ya, KIS. Juga persyaratannya sama, KK, KTP dengan ini. Dan kita ada yang namanya program Dinsos Menjawab. Ya, seperti apa? Menjawab. Jadi ada aplikasinya sendiri. Jadi kalau ada keluhan-keluhan bisa dianukan ke nomor ada call center. Saya sampaikan. Nah itu. Jadi kartu Indonesia Sehat ini diberikan untuk orang-orang yang miskin juga, baik itu melalui APBN maupun dengan APBD. Terus ada lagi Pak Yola, program kita juga di sini ada yang namanya PLN. Kita memberikan rekomendasi untuk orang-orang yang miskin juga untuk bisa diberikan semacam subsidi silang gitu oleh PLN. Oh gitu. Iya. Jadi itu diantaranya ya. Sudah itu di bagian fakir miskin juga kita memberikan bantuan-bantuan sembako dan lain sebagainya. Tapi tidak semua orang Mbak Yola punya kehidupan yang normal gitu ya. Ada yang disabilitas,
pendengarannya kurang. Iya. Kalau Pak Napi kurang mungkin karena usia ya kali ya. Insya Allah, Jadi Pak. itu kayak kita berikan bantuan untuk Oh, alat gitu, pendengar. Pak. Ada yang lumpuh, kita berikan yang bantuan untuk kursi roda, ada yang tongkat gitu kan. Ya, tapi kalau untuk yang rehabilitasi sosial ini itu diajukan dulu, nanti mungkin beberapa waktu baru nanti bisa cari, nggak sekaligus bisa cari. Dan semuanya bertahan. Dan termasuk permakanan. Jadi orang-orang lansia yang memang butuh permakanan juga kita bisa bantu di sana. Oh gitu, Iya. Masya Allah Sama sekali. itu. Baik, ini luar biasa ya Pak ya. Oke, baik para pendengar dimanapun Anda berada, obrolan kita semakin menarik dan kita akan kembali dalam season kedua nanti dengan pertanyaan selanjutnya. Dan tidak menutup kemungkinan buat masyarakat Oku Timur yang nanti ingin bergabung bersama kami untuk tanya jawab, mungkin langsung bersama Bapak Hanafi seputar mungkin Anda punya keluhan, iya boleh ditanyakan langsung oleh beliau ya. Baik Bapak, kira-kira apa sih yang menjadi target dari Dinas Sosial ke depan ini Pak? Karena tahun 2023 ini udah mau habis nih Pak. Nah ini gimana? Jadi begini, saya baru 3 bulan di Dinas Sosial. Yang pertama saya ingin memperbaiki data dulu Mbak Yola. Jadi data itu harus valid. Jadi valid artinya punya tingkat kepercayaan yang tinggi. Karena kebetulan data kita ini pakai yang namanya aplikasi SIG-NG namanya. Ya. Nah, data ini kita kirim ke pusat, tetapi kadang-kadang di pusat juga itu saking banyak yang mungkin ya data ini ada yang memang sesuai dengan harapan kita, tetapi ada tidak. Tetapi pada saat kita memberikan bantuan itu selain kita punya pedoman data ini, kita juga memverifikasi kembali data ini di masyarakat. Jadi misalnya Mbak Yola nih, Mbak Yola punya temannya itu kemarin masih miskin gitu, masuk di data kita, tetapi begitu kita lihat dalam verifikasinya ternyata dia dapat warisan, dapat apa gitu, sehingga meningkatlah kesejahteraannya gitu ya. Kita kalau bilang sejahtera itu physically ya, tetapi kalau bahagia itu ada dalam hati. Hari ini Pak Hanafi itu bahagia ketemu Mbak. Ya. Oke Bapak, karena memang kalau berbicara masalah data nih Pak ya, tinjauan langsung juga kalau kita terlihat terkadang seperti orang-orang yang mendapatkan dana PKH atau dana-dana lain ya Pak, kucuran dana yang memang diberikan oleh pemerintah daerah. Ini terkadang tidak sesuai dengan kenyataan. Misal ya Pak ya, mendapat dana sedangkan keadaan kondisi rumahnya baik, pekerjaannya baik, sementara ada yang benar-benar itu membutuhkan tapi tidak dapat apa-apa dan sudah berulang kali mengajukan nih tapi juga belum terrealisasi. Nah ini apa gebrakan yang harus dilakukan oleh Dinsos jika ditemukan hal ini Pak? Karena sampai detik ini masih suka ada tuh Pak di lingkungan kita. Jadi ke depan saya bersama jajaran itu tentu akan terus memverifikasi data. Dan ini yang pertama. Yang kedua, kita juga akan melakukan yang disebut dengan membenarkan data, bukan pembenarannya, membenarkan data itu sendiri. Dan kita butuh bantuan dari masyarakat setempat. Jadi artinya verifikasi data akhir itu harus dapat yang betul-betul sesuai. Nah, ya, jadi itu yang pertama. Ya, jadi saya butuh yang namanya data dulu. Nah, lalu ada SDM, sumber daya manusia yang memang mau dan mampu untuk bekerja di situ. Jadi yang tidak mau dan tidak mampu, ya saya minta untuk melakukan percepatan lah dalam hal perbaikan SDM-nya masing-masing begitu, Mbak Yola. Tetapi untuk masyarakat itu ada 3 yang pasti yang kita lakukan selain itu peningkatan pendidikan, kemampuan dia berpikir dan lain sebagainya. Lalu ada kesehatan yang derajatnya semakin meningkat, lalu ada ekonomi yang semakin meningkat dengan daya beli yang mumpuni gitu. Duit banyak nih Mbak Yola, tapi tidak punya kemampuan untuk membeli. Misalnya Mbak Yola nih punya uang 1 juta, sementara Mas Bowo punya uang 500 juta, tetapi uang 1 juta itu boleh pinjaman, Mas Bowo boleh kerja keras gitu, daya belinya beda itu. Ya, jadi uang harus banyak, tetapi sejahtera. Nah, ini cuma ada 2 caranya Mbak Yola untuk meningkatkan kesejahteraan ini. Yang pertama meningkatkan pendapatannya. Yang kedua
mengurangi pengeluarannya. Nah, makanya di sini Pak Gubernur itu punya program yang namanya Sumsel Mandiri Pangan. Sumsel Mandiri Pangan. Nah, kalau di Oku Timur ada yang namanya Merdeka Pangan dengan Hatinya Perempuan. Jadi perempuan-perempuan yang ada di Oku Timur ini di bawah kerja keras tim penggerak PKK juga dengan semua dinas instansi itu memanfaatkan pekarangan yang ada untuk 3 hal. Yang pertama untuk peternakan, untuk perikanan, dan untuk pertanian itu sendiri. Jadi kalau di sekitar rumah itu sudah ada bahan yang bisa dimakan, kenapa harus membeli? Betul. Kalau tidak membeli berarti pengeluarannya menurun. Benar. Kalau menurun berarti ada tabungan yang meningkat. Nah, ini yang kita maksud. Jadi gebrakan kita mudah-mudahan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 di Oku Timur ini warganya seluruhnya menjadi warga yang sejahtera. Amin. Dan maju Ya, tentunya lebih mulia. Itu Mbak Yola. Masya Allah. Terima kasih Pak Hanafi untuk obrolan kita di segmen kedua ini. Ya. Buat masyarakat Oku Timur yang mungkin ingin bertanya boleh melalui layanan telepon kita di 0735481800 atau di layanan WhatsApp-nya. Oke, kita coba buka teleponnya Pak ya. Halo, Assalamualaikum. Oke, terima kasih Mang Kiwai sudah setia menemani. Baik, Mang Kiwai ada yang mau ditanyakan boleh langsung dengan Bapak Kepala Dinas Sosial Bapak Hanafi SEMN. Ya, ada ya, yang ingin saya tanyakan. Baik. Juga kalau boleh saya beri masukan mengenai yang data-data tadi Pak ya. Oke, silakan. Ini walaupun saya memberi itu ini Oku Timur masih ada datanya loh. Oh iya, baik, terima Saya kasih. mendukung program ini Pak. Oh, terima kasih Pak. Terima kasih, terima kasih. Ini saya mau tanya Pak, ya Pak. Pak Hanafi. Ya, Oke. terima kasih ya. Kalau kita masalah dana sosial itu sangat luas Pak ya. Apakah kita dana sosial seperti Oku Timur ini Pak di samping lewat ada dana dari PDD, apakah ada dari anggaran nasional dari pusat juga membantu kita di Oku Timur Pak? Atau kedua apakah dari bantuan gubernur ada? Dan juga kalau ada kita memprogramkan masalah sosial, kita mengusul ke pusat apa bisa ditanggapi atau bisa atau boleh atau tidak Pak? Nah itu kan. Oke. Dan juga ini Mas itu saya tanyakan ya. Yang kedua masalah masukan Pak. Yang masalah data tadi kalau menurut saya jangan sampai kita salah sasaran pembantuan sosial itu Pak ya. Nama-nama yang orang yang dapat dana bantuan sosial kayak di desa apa di kelurahan itu kalau di itu kalau menurut saya ya ditanda itu rumah yang dapat bantuan itu rumah-rumahnya ini bagian ini dan bisa dicek oleh masyarakat Pak. Kalau nggak ada data itu menurut saya kita nggak tahu siapa yang dapat siapa nggak. Di Oku juga saya pun beri masukan itu, tapi kayaknya di Oku tuh saya nggak sanggup laksanakan kan. Gitu kan. Nah, jadi kalau kita rumah yang dapat bantuan BLT apa Presiden di kelurahan atau RT misalnya itu di pada ini menerima bantuan, jadi bisa ngecek saya dan masyarakat lewat kan, wah kok ini dapat bantuan ada yang lebih miskin pada ngeceknya. Kalau dari kelurahan dari dinas yang ngecek nggak akan bisa Pak, dia lingkupnya luas Pak. Nah jadi kalau di tempe jadi orang tahu semua pasti ada keinginan masyarakat masuk ke dinas sosial menurut saya ada kan ya itu apa yang ingin saya tanyakan Yuk. Nah, dan juga masalah miskin menurut saya ini saya itu sering lihat-lihat di daerah-daerah itu dibanyakan pelatihan Pak jadi kalian dia bisa bisa melakukan kalian ini bisa mencari ide kan karena kalau miskin juga kan penghasilan itu Pak biasanya itu kan kurangnya penghasilan nggak ada penghasilan kalau ada kalian mungkin dia bisa mencari gitu kan nah itu menurut saya itu kan ya kira begitu Pak nah itu kayak pertanyaan saya Pak nggak banyak pokoknya saya sangat mendukung yang apa namanya betul ini terima kasih dengan pemerintah saya kan mendukung Oku Timur ini Pak saya banyak pelajaran di Sumatera Selatan ini Pak Oku Timur ini yang ada kayak gini Pak ya seperti itu saya nggak ada di Oku Indo ini ya semua Indo mengatakan tidak apa-apa saya harus ada baik terima kasih saya nggak ngomong itu yang jadi masalah bangun iya betul dengan Pak Ronald itu bagus program menurut saya kan baik nah itu ya Pak ya terima kasih itu saya tanyakan dan saya ada betul-betul gitu nggak apa-apa itu usul yang membangun ya karena saya cinta dengan Kabupaten Oku nih Pak oke terima kasih Pak Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Allah beliau ini
siapa? Ya, Bapak Mangkiwai. Beliau ini salah satu pendengar dari Kabupaten Oku Batu Raja Bapak, tapi saat ini sedang monitor dari Magelang. Jadi melalui luar live streaming. Iya, pendengar setia dari Radio BKM FM dan memang luar biasa, sangat kritis. Oke. Nah, gimana nih Bapak menanggapi kedua pertanyaan dan sebuah saran yang diberikan oleh beliau, Pak? Oke, Mangkiwai. Selamat jumpa kita di sini. Kita jemput kita gale ini. Saya Mangkiwai. Jadi ada program tingkatannya nasional. Ada yang program Keluarga Harapan, itu menyangkut yang berkenaan dengan pendidikan, dengan kesehatan, juga dengan apa yang namanya ekonomi. Ya. Terus ada juga dari pusat juga, BPNT namanya, bantuan pangan non tunai. Jadi bantuan pangan non tunai itu tahun yang lalu itu Mbak Yola itu diberikan dalam bentuk pangan, ya. Tetapi tahun ini itu diberikan langsung melalui rekening. Nah, kalau untuk di Oku Timur ini melalui rekening dari Bank Mandiri. Jadi itu diberikan kepada masyarakat yang memang membutuhkan sesuai dengan data TPKS tadi. Ya. Jadi data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, terus apakah provinsi memberikan bantuan juga? Ya, provinsi juga memberikan bantuan untuk rehabilitasi sosial, misalnya untuk penyandang cacat dan memang kita butuh kursi roda, tempat pendengaran dan lain sebagainya. Dia juga bantu yang tidak tercover oleh APBD Kabupaten Oku Timur. Nah, itu dibantu juga sama gubernur. Kebetulan gubernur kan baik juga orangnya, ya baik hati lah gubernur. Jadi kita ngajukan ya, selagi ada. Lalu ada juga yang namanya bantuan jaminan sosial, misalnya terjadi yang namanya kebakaran atau barangkali ada yang namanya banjir dan lain sebagainya. Nah, ini dibantu juga oleh gubernur. Seandainya tidak tercover lagi oleh kita minta bantuan ke sana dan dia berikan itu, gitu ya. Nah, jadi Mangkiwai kita ada yang namanya, nah kita pakai bahasa kita lagi ini. Mangkiwai ini ada unggulan-unggulan. Mungkin di tempat lain ada, mungkin sama, tetapi kita ada yang unggulan. Unggulan kita di sini seperti bantuan kepada masyarakat miskin, rekomendasi kepada PLN. Jadi ada pengurangan atau subsidi dari PLN. Itu yang pertama. Sudah itu ada juga kartu Indonesia Sehat. Di Indonesia Sehat itu kan ada APBD, ada APBN. Anggaran pendapatan belanja negara, ada anggaran pendapatan belanja daerah. Nah, kita ada juga di situ. Nah, itu tahun ini juga cukup banyak ini yang mengajukan, ya ada sekitar 251.000 ya. Orang ya, yang mengajukan kartu. Yang mengajukan itu. Indonesia Tinggal Sehat. lagi pihak BPJS-nya itu saja yang yang apa namanya, kerja keras juga dia harus ya. Jadi BPJS itu Mbak Yola ada dua ya, ada BPJS Ketenagakerjaan, ada BPJS Kesehatan. Nah, yang kita pakai ini selama ini ada BPJS Kesehatan. Dan itu ada pembiayaan dari APBN dan APBD. Nah, jadi itu yang bisa kita lakukan. Terus banyak hal yang memang kita berikan. Contoh ada yang namanya program untuk menanggulangi dampak inflasi. Nah, kalau dampak inflasi ini biasanya sifatnya ad hoc, sementara saja. Nah, tetapi kalau kita tidak bantu, dia menjadi rentan nantinya. Nah, jadi ini juga kita berikan juga bantuan-bantuan itu. Nah, terima kasih juga sarannya untuk penerima manfaat ini, keluarga penerima manfaat ini untuk ditandai sebenarnya. Tetapi kita sudah coba itu dengan bermusyawarah, ya lah. Biasanya kita jujur saja orang ini akan kepengen kalau harganya dinaikkan, tetapi kita juga ingin ada ketepatan sasaran. Jadi caranya gimana? Itu tadi, begitu mau diberikan bantuan kita verifikasi dulu, verifikasi lagi ulang. Kalau yang sifatnya tidak tidak kontinu. Tidak kontinu, jadi itu kita verifikasi ulang. Sebabnya kalau kita tandai di beberapa tempat ada yang melakukan survei itu tidak terlalu efektif, karena memang kita nih begitu Mbak Yola,
kalau lagi biasa-biasa tanpa bantuan biasanya sedikit. Begitu ada bantuan meningkat penerima ini. Nah, disitulah kejadian dinas sosial untuk memverifikasi data itu melalui perangkat desa. Dan kita punya perangkat sampai ke desa, namanya SLRT, namanya TKSK itu ya. Nah, tim pendamping PKH dan lain sebagainya itu. Nah, untuk pelatihan Mang Kiwai, terima kasih. Kemarin kita melalui program Keluarga Harapan kita buat pelatihan bagaimana orang yang sekarang ini sedang nganggur-nganggur, terus kelapo banyak. Kelapo banyak ini batok kelaponya baca kita gunakan untuk untuk semacam kerajinan tangan, souvenir dan lain sebagainya. Tapi kalau kemarin untuk pembuatan sapu dan lain sebagainya, sudah itu ada untuk pot bunga dari sabut kelapa gitu ya. Nah, pelatihan ini memang betul Mang Kiwai, ini harus, kalau tidak dilatih nanti ya tidak jadi tidak jadi terlatih gitu, tidak jadi. Jadi terima kasih Mang Kiwai. Kebetulan aku juga orang Baturajo, tinggal di Sukaraya ini, makasih banyak gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Hanafi dengan jawabannya. Mudah-mudahan juga menjadi inspirasi untuk orang yang saat ini sedang mendengarkan Radio Bersatu. Di akhir ini, apa yang menjadi kesimpulan yang mau Bapak sampaikan dan apa yang menjadi himbauan? Silakan. Baiklah para pendengar sekalian yang budiman, saya selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Oku Timur mengharapkan partisipasi dari semua pihak untuk dapat menyampaikan hal-hal yang berkenaan dengan dinas sosial, apakah itu yang berkenaan dengan pelayanan, bantuan dan lain sebagainya. Tolong disampaikan kepada kami melalui WhatsApp 0857 saya ulangi 8325 0128. Saya ulangi kembali Mbak Nih, 0857 8325 0128, atau melalui Instagram dinsos.okutimur atau melalui Facebook Dinas Sosial Oku Timur. Jadi keberadaan saudara membuat kami menjadi bahagia. Tujuan kami berada di dinas sosial untuk sama-sama kita bisa sejahtera agar Kabupaten Oku Timur ke depan maju lebih mulia. Masya Allah. Terima kasih banyak buat Bapak Hanafi SMM. Apa yang disampaikan hari ini semoga bermanfaat dan insya Allah kinerja seluruhnya menjadi sebuah ladang pahala yang tidak pernah putus. Dan insya Allah kedepannya dinas sosial semakin sukses dan jaya. Amin. Amin. Ditunggu kembali Pak kehadirannya di Radio BKM FM untuk berbagi ilmu bersama masyarakat Oku Timur ya. Ayolah jaga kesehatan, sehat terus. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Baik para pendengar dimanapun Anda berada, inilah obrolan kita. Program spesial Bupati Menyapa mengangkat tema penanggulan kemiskinan ekstrim. Yakin dan percaya bahwa kemiskinan bisa dituntaskan dengan kerjasama kita semua. Terima kasih untuk semua pendengar Radio BKM FM yang saat ini sudah bergabung bersama kami dalam program Bupati Penyapa, persembahan dari LPPL Radio Bersatu Kita Maju, Diskominfo Oku Timur dan seluruh OPD wilayah pemerintah Kabupaten Oku Timur. Kita akan hadir lagi dalam edisi Kamis berikutnya dan jangan kemana-mana. Setelah ini akan kami hadirkan program acara spesial Music of the Memories, tembang kenangan sepanjang masa. Yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kami hadirkan program acara selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke. Dinas Sosial hadir untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.